Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan pada subbab yang pertama terkait dengan himpunan dan fungsi, dan kali ini kita masih berada pada pembahasan fungsi, yaitu pada bagian 1.1.9. Di sini kita akan membahas mengenai beberapa tipe khusus dari fungsi. Definisinya, diberikan fungsi f dari a ke b. Kemudian yang pertama, fungsi f ini dikatakan injektif atau satu-satu jika setiap x1 tidak sama dengan x2. Tentu di sini maksudnya untuk setiap x1, x2 anggota dari a. Itu maksudnya. Setiap x1 tidak sama dengan x2, maka fx1 itu tidak sama dengan fx2. Kemudian jika f-nya itu injektif, maka fungsi injektif, maka kita katakan f sebagai suatu injection. Yang kedua, definisi yang kedua, fungsi f dikatakan surjektif atau pemetaan onto atau pemetaan pada, memetakan a pada b, jika fa nya sama dengan b, artinya range-nya si f itu adalah si b sama dengan si b. Jika f-nya nanti surjektif, maka kita katakan bahwa f ini adalah surjection. Tentu ini kalau kita modifikasi, itu maksudnya seperti ini: untuk setiap y anggota b, maka terdapat temannya si y, yaitu x di a, sehingga fx sama dengan y. Ini maksudnya. Nanti praktisnya seperti itu. Sedangkan untuk yang pertama tadi, kalau mau dibuktikan, salah satu bentuk yang mungkin mudah dipahami yaitu kalau ditulis seperti ini. Ini untuk setiap x1, ini untuk setiap x1, x2 di a, jika fx1-nya tidak sama dengan fx2, kontraposisi yang tadi, maka x1 harus sama dengan x2. Ini juga yang biasa kita lakukan untuk membuktikannya. Jadi kita umpamakan pertama, fx1 kita ambil dulu anggota x1, x2 di a, diambil sembarang, kemudian kita misalkan fx1 nya sama dengan fx2, kemudian gunakan alat-alat atau fakta-fakta yang dimiliki untuk menunjukkan bahwa ternyata nanti juga x1 sama dengan x2. Seperti itu metodenya. Kemudian ketika fungsi itu nanti merupakan injection dan sekaligus surjection, maka kita katakan fungsinya adalah bijection, atau fungsi itu bersifat bijektif. Seperti itu. Kalau kita mau lihat yang injectionnya tadi, sebenarnya kita juga bisa katakan bahwa secara grafik f ini memenuhi uji garis horizontal yang pertama. Apa maksudnya uji horizontal pertama? Artinya ketika kita membuat garis horizontal, ini membuat garis horizontal yaitu y sama dengan b untuk semua b elemen b, maka pada garis itu paling banyak memotong grafiknya tepat di satu titik. Paling banyak tepat di satu titik. Jadi tidak boleh di dua titik. Itu maksudnya fungsi satu. Contohnya seperti ini. Saya kira kalau kita ingat yang x kuadrat ini seperti ini kan bukan satu-satu. Kalau kita buat garis horizontalnya, ini maksudnya dia memotong di dua titik, di sini sama di sini. Makanya dia tidak injection, tidak injektif. Jadi paling banyak satu kali. Boleh tidak memotong. Ini maksudnya di bawah sini kan tidak memotong, itu tidak mempengaruhi hasil. Kemudian untuk yang surjectionnya, fungsi surjection, kita bisa melakukannya dengan uji garis horizontal yang kedua. Apa maksudnya garis horizontal yang kedua? Maksudnya adalah setiap garis y sama dengan b, di mana b-nya itu anggota b, itu memotong f paling tidak di satu titik. Memotong grafik f paling tidak di satu titik. Maka dia akan surjection. Jadi harus setiap kita membuat y sama dengan b garis horizontal, harus selalu ada bagian dari grafik f yang dipotong, baru kita katakan dia surjektif. Coba kita lihat contohnya. Contohnya contoh 1.1.10. Misalkan A-nya himpunan yang memuat x anggota R, di mana x-nya bukan 1. Didefinisikan fungsi fx sama dengan 2x per x kurang 1. Ini.
untuk semua X anggota A. Untuk menunjukkan bahwa fungsi ini injektif, maka pertama, ambil sebarang X1 dan X2 anggota A. Ini targetnya tentu yang tadi ini. Untuk setiap X1, X2 anggota A, jika Fx1-nya sama dengan Fx2, maka kita akan tunjukkan X1-nya sama dengan X2. Berarti pertama, ambil sebarang ini. Ambil sebarang X1, X2 elemen A. Ini dia lakukan di sini. Kemudian asumsikan atau misalkan ini Fx1 sama dengan Fx2. Apa artinya kalau kita andaikan Fx1 sama dengan Fx2? Berarti kita gunakan aturan F-nya, mesinnya. Berarti ini Fx1 kan X2x1 per x1 kurang 1. Begitu juga dengan Fx2, seperti ini modelnya. Kalau kita lakukan secara atau persikan secara aljabar, nanti diperoleh hasil ini. Dan jika ini diselesaikan secara aljabar, maka akan diperoleh ini x1 sama dengan x2. Maka terpenuhi ini tadi. Artinya apa? Berarti F ini injektif, fungsi injektif. Kemudian kalau misalnya juga soal Fx ini selain dibuktikan tadi kan pertama kasusnya kita buktikan dia injektif. Sekarang misalnya ditanyakan kira-kira range-nya itu apa? Range dari F ini apa? Cara mencarinya seperti berikut ini. Ini untuk menentukan range-nya. Pertama kita selesaikan Y sama dengan 2X per X kurang 1 menjadi X sama dengan atau X yang dinyatakan dalam Y. Setelah kita selesaikan atau ubah ini menjadi X sama dengan sesuatu dalam Y, akan diperoleh ini X sama dengan Y per Y kurang 2. Akhirnya kita dapatkan dari sini, berarti kan cukup kita katakan range-nya itu adalah semua bilangan real yang bukan 2 ini. Makanya bisa ditulis B-nya seperti ini. Sehingga kalau B-nya sudah seperti ini, kita sudah bisa katakan bahwa tadi kan fungsinya sudah dibuktikan injektif. Kemudian kalau B-nya yang ini yang diambil sebagai berarti kan dia subjektif. Maka kita katakan nanti F dengan A X tidak sama dengan 1 dan B-nya Y tidak sama dengan 2 dikatakan sebagai fungsi bijektif dari A ke B. Seperti itu. Selanjutnya ada istilah fungsi inverse. Fungsi inverse ini. Jika F-nya adalah fungsi dari A ke B, maka tentu berdasarkan definisi tadi, definisi fungsi yang telah diperkenalkan sebelumnya, maka kita katakan F itu adalah subset tertentu atau subset khusus dari hasil kali kartesian dari A dan B ini. Mengapa dikatakan subset khusus? Karena kita hanya mengambil anggota kartesian yang memenuhi aturan-aturannya F, supaya F-nya itu mempertahankan dia sebagai fungsi. Dalam pelajaran sebelumnya juga dikatakan, kita bisa katakan bahwa memenuhi uji tes vertikal ini, uji tes garis vertikal atau uji garis vertikal. Selanjutnya, himpunan terurut dari B cross A, artinya kita balik tadi urutannya, tadi kan A cross B, hasil kali kartesian dari B cross A, yang anggotanya diambil dari pasangan terurut F, tapi dibalik saja anggotanya. Sebenarnya itu secara umum tidak bisa dikatakan sebagai fungsi. Artinya ada kalanya nanti dia mungkin tidak memenuhi kedua uji tes horizontal, artinya dia mungkin tidak injektif atau tidak subjektif, atau kedua-duanya malah. Namun ketika kondisi terpenuhi, artinya ketika F-nya injektif sekaligus subjektif juga, maka kita katakan kan tadi F-nya bijection, artinya maka kita bisa katakan fungsi inverse dari F itu ada. Artinya mengubah urutan dari ini tadi, urutan pasangan terurutnya, itu yang disebut dengan fungsi inverse dari F. Atau lebih jelasnya kita coba lihat di bawah sini. Misalnya kita punya fungsi F dari A ke B, merupakan fungsi bijektif dari A ke B, maka G sama dengan B, A elemen B cross A, di mana A, B elemen F. G inilah yang disebut dengan fungsi inverse dari F, dan dinotasikan dengan F pangkat minus 1 seperti ini. Fungsi inverse dari F ini
juga kadang disederhanakan dengan cukup mengatakan inverse dari f. Selanjutnya, dengan memiliki fungsi inverse f ini, maka kita bisa lihat hubungan antara f dengan f inverse itu sendiri, bahwa domain f itu sama dengan range f inverse, dan range-nya f nanti akan sama dengan domain f inverse, sehingga kita bisa juga lihat definisinya menjadi untuk keanggotaannya seperti ini. Artinya B sama dengan FA jika dan hanya jika A sama dengan F inverse B, atau kalau bahasanya nilai F di A adalah B jika dan hanya jika nilai F inverse di B adalah A. Contoh yang tadi, yang 1110 tadi ya. Misalnya fx-nya sama dengan 2x, x kurang 1 dengan domain A ini. Ini kan tadi sudah dibuktikan dia surjektif pada B yang ini. Kemudian kalau kita tadi selesaikan ya ininya, y-nya, nanti dapat ini. Inverse-nya seperti itu. Berarti ini nanti fungsi inverse-nya begini aturannya. Sedangkan fungsinya seperti ini aturannya. Kemudian terkait dengan ini ya, jadi kondisinya nanti notasi f inverse h tadi sebelumnya yang di awal terkait dengan direct image dengan di video sebelumnya mungkin ya, direct image dengan inverse image, ini terkait dengan inverse image, maka dikatakan bahwa f inverse h ini tidak mesti selalu merupakan fungsi inverse. Namun ketika kita punya f inverse yang merupakan fungsi, maka kita bisa langsung mengatakan f inverse h ini sebagai direct image dari H. Direct image dari H. Dari image tadi kan kaitannya dengan di domainnya kita mulai. Nah, ini kan kalau f inverse-nya bukan fungsi, maka kita tidak bicara direct image di situ, di bentuk f inverse ini. Kemudian selanjutnya ada materi tentang komposisi fungsi, komposisi dari fungsi-fungsi. Jadi misalnya kita ingin memadukan dua fungsi, katakanlah kita punya fungsi f dan g, fungsi f dan g. Dengan pertama, kalau kita sudah punya domain dari f, yaitu misalnya ada satu anggota dari domain f, katakanlah x, kita nanti akan punya bahwa x berkawan dengan fx, misalnya seperti itu, yang ada di kodomainnya si f. Kemudian ketika fx-nya ini tetap menjadi anggota domain dari g, maka kita juga bisa temukan kawannya si fx ini di G. Katakan dia sebagai gfx. Nah, inilah yang dimaksud dengan memadukan dua fungsi atau membuat komposisi dari fungsi f dengan G. Nah, kemudian tentu hal ini kalau kita inginkan supaya terpenuhi untuk semua anggota dari domain f, maka harus disyaratkan bahwa semua fx yang kita punya itu mesti termuat di domain G. Atau bahasa ininya, range dari F itu subset dari domain G. Ini bisa dilihat dari gambar sini. Ketika diambil sini satu anggota, katakanlah di sini kawannya, ini nanti fx-nya. Inilah nanti yang jadi di sini gfx-nya. gfx. Kemudian kenapa disyaratkan bahwa range dari f mesti termuat di B? Karena kalau misalnya ada anggota sebaliknya kan berarti ada anggota range f yang tidak di B. Katakanlah misalnya di sini ada ini kejadiannya tidak seperti itu, tapi kita ubah, misalnya ada anggota di sini katakanlah A, ternyata dia tidak terletak di B, katakanlah di sini FA, dia di luar. Nanti di sini kita tidak bisa kenakan ke G karena FA bukan anggota dari domainnya si G. Makanya tadi perlu disyaratkan ini, semua anggota range dari F itu haruslah termuat di B, seperti itu. Selanjutnya kita lihat definisi formalnya. Jika F fungsi dari A ke B dan G fungsi dari B ke C, dan range-nya F itu termuat di B atau domain G, maka komposisi fungsi atau fungsi komposisi G nokta F, perhatikan urutannya tidak boleh ditukar, G nokta F adalah fungsi dari A ke C dengan pendefinisian seperti berikut.
G nokta fx sama dengan G dikenakan fx, atau fx kita masukkan ke G untuk semua x elemen A. Seperti itu definisinya. Saya kira ini definisi yang cukup jelas dan sudah sering digunakan. Contohnya silahkan ini sendiri, dibaca sendiri dan dipahami. Sekira tidak terlalu sulit untuk dipahami. Dan di sini nanti dilihat kalau kita punya GF-nya bagaimana, G nokta F-nya bagaimana, F nokta G-nya bagaimana, dan diperoleh hasil yang berbeda, berarti kan hasilnya tidak selalu sama. Makanya ini disimpulkan G nokta F tidak sama dengan F nokta G. Di contoh kedua pun juga diberikan contoh yang bisa mewakili bahwa perlu diperhatikan domainnya. Ketika kita mencari F nokta G dengan G nokta F-nya. Kemudian berikut ini diberikan teorema yang memberikan hubungan antara fungsi komposisi dan inverse image, atau inverse image yang ini, yang sebelumnya sudah dipelajari inverse image. Kemudian nanti buktinya silahkan dikerjakan, itu kayaknya ada di latihannya ya, atau kerjakan saja lah sebagai latihan. Misalkan kita punya F fungsi dan G fungsi, di mana F-nya dari A ke B dan G-nya itu dari B ke C. Kemudian kita punya H subset dari C, maka berlaku bahwa G nokta F inverse atau inverse dari fungsi komposisi G dan F itu sama dengan ini, F inverse dari G inverse H. Atau kalau kita mau baca secara istilah inverse image, berarti begini, inverse image H terhadap fungsi G nokta F itu sama dengan inverse image dari inverse image dari G inverse H terhadap fungsi F. Atau kalau sederhananya ya bisa dilihat tertukar saja, diperhatikan bahwa tertukar saja posisinya. Tadi ini kan GF inverse H, ternyata kalau kita mau kerjakan per masing-masing cukup ditukar duluan F inverse-nya di depan ditulis, kemudian G inverse-nya. Atau kalau kita membahasakan G inverse-nya dulu yang dikerjakan, kemudian F inverse-nya. Artinya tukar saja, ini kan G duluan, di sini G-nya belakangan ditulis kalau sudah ada inverse-nya. Silahkan dibuktikan, saya kira itu tidak terlalu sulit. Kemudian yang terakhir ada istilah restriksi dari fungsi. Restriksi sebenarnya itu memecah domain dari fungsi. Jika kita punya F fungsi dari A ke B, kemudian A1 itu termuat di A, maka kita dapat mendefinisikan fungsi baru. Katakanlah dia adalah F1 dari A1 ke B dengan pendefinisian F1x sama dengan Fx untuk semua x anggota A1. Jadi kita buat definisi fungsi baru yaitu F1 yang domainnya hanya diambil di A1 tadi. F1 inilah yang disebut dengan restriksi dari F terhadap A1. Artinya kita merestriksi fungsi F untuk domain A1 saja. Restriksi F untuk A1. Dinotasikan dengan ini, F1 sama dengan F garis A1. Atau mungkin di buku lain kadang dilihat seperti ini. F1 sama dengan F. Ini restriksinya kecil di bawah. Bukan kecil sih, agak di bawah dia jadi indeks, bukan sejajar dengan F-nya. Di sini A1. Kadang juga ada yang menuliskan seperti itu. Ini yang dimaksud dengan restriksi. Kadang-kadang kita gunakan seperti ini. Kenapa? Karena ketika kita menginginkan supaya fungsinya lebih mengarah ke misalnya injektif subjektif, ini kadang digunakan ini bagus. Contohnya, misalnya kita punya fx sama dengan s kuadrat. Maka tentu fungsi ini bukan fungsi injektif. Saya kira bisa dilakukan uji horizontal yang pertama sehingga dia bukan injektif. Kemudian kalau kita menginginkan dia injektif, maka bisa dengan cara restriksi. Artinya ambil A1-nya yang positif saja dan bersama 0, ataukah yang non negatif, yang non positif saja. Jadi kalau mau pakai ini bisa, mau pakai yang S kurang sama dengan 0 juga bisa direstriksi. Dengan merestriksi seperti itu nanti kita akan dapatkan F restriksi A1, nanti itu adalah fungsi yang bijektif. Karena tadi kan
kita mau cek injectionnya. Ini bijection, ini bijection malah dari A1 ke A1. Itu.